dipuji Alin, mau wah keren banget ya. Namanya besar kepala ya? Iya, Betul lah, itu iya, sudah banget. betul sekali besar kepala, pengen haus, validasi, pengen dipuji itu harus dihindari. Nah, ngomong-ngomong soal puasa Kak, yang kemarin itu kan berbeda ya Kak puasanya? Iya, berbeda. Antara Muhammadiyah dan pemerintah kan penetapannya berbeda. Nah, dari Kak Nia dan Kak Rindu ikut apa puasanya? Rabu atau Kamis? Kamis kalau aku. Kalau aku Rabu. Masya Allah, perbedaan Beda ya, Kak? tentu berbeda Rabu dan Kamis. Nah, Ngomong kalau Mas Nafi itu ikut Rabu atau Kamis? oh, ya, kalau saya sebenarnya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Jogonalan. Halo teman-teman semuanya. Hai. Gimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya berharap semoga teman-teman semua yang di rumah kabarnya juga baik. Amin Allahumma. Amin. Baik, sebelum podcast ini kami mulai, saya akan bacakan surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini tentu saya Nafi Alidin Yaki selaku moderator tidak sendirian. Ada dua orang hebat pemateri kita hari ini yang luar biasa tentunya. Ada Kak Nia selaku Ketua OSIS dan Kak Rindu selaku anggota Rohis dan juga sang juara MAPSI. Betul nggak? Betul. Oke, baik. Tentu saya ucapkan terima kasih Kak Nia, Kak Rindu yang sudah meluangkan waktu hadir bersama saya di meja ini duduk untuk kita ngobrol, kita sharing-sharing mengenai tentunya karena ini bulan Ramadan ya pasti ada kaitannya dengan Ramadan. Terima kasih ya Kak. Terima kasih kembali. Oke, baik Kak Nia dan Kak Rindu. Hari ini kan kita mau ngobrol banyak ya tentu tentang Ramadan. Nah sebelumnya saya mau tanya nih, bagaimana nih untuk Kak Nia atau Kak Rindu terkait dengan persiapan atau mungkin kebiasaannya di bulan Ramadan ini bagaimana secara di siang hari, di pagi hari atau mungkin pas buka bersama takjil ini bagaimana? Oke, jadi persiapan selama Ramadan ya. Untuk persiapannya sendiri pasti di jauh-jauh hari sebelum bulan Ramadan saya tuh udah manage waktu untuk ngatur nanti kira-kira tuh di minggu ini ada agenda apa aja gitu kan. Saya kan ikut organisasi di sekolah dan di luar ya. Betul, kan pasti iya. kalau namanya bukber remaja sekarang apalagi masih sekolah entah nanti dari alumni, dari kelas saya sendiri tuh ayo bukber itu jadwalnya bukber padat Kak. Betul. Nah jadi saya harus manage waktu juga biar nggak bertabrakan. Nanti tiba-tiba saya udah fix nih mau bukber yang ini, tiba-tiba si A saya oh iya nggak apa-apa di situ loh. Saya lupa Bentrok nanti takutnya bentrok. Agendanya gitu. Bentrok. Terus kalau selama di Ramadan untuk pagi pasti sekolah dulu betul. sekolah. Nanti biasanya saya rapat dulu, rapat OSIS dulu nanti sampai maghrib baru pulang Masya Allah, jadi lama ya jadwalnya padat sekali ya sampai maghrib. Betul, berangkat gelap pulang gelap. Masya Allah, itu dari Kak Nia ya. Betul. Kalau dari Kak Rindu ini bagaimana untuk kebiasaannya di bulan Ramadan ini? Untuk kebiasaan di bulan Ramadan biasanya menargetkan supaya bisa khatam 30 juz. Masya Allah, berarti 30 juz, 30 hari ini bisa khatam 30 juz. Ya, diusahakan seperti itu. Berarti satu hari satu juz. Iya, benar. Masya Allah, Dibagi, one juz. dibagi lewat sholat fardu dan sholat sunnahnya juga. Masya Allah, bisa tahun kemarin bisa Kak? Insya Allah bisa. Kemarin baru ngestak di setengah sih. Oh setengah ya, tapi insya Allah semoga tahun ini bisa ya. Amin, amin. Nah untuk sorenya nih Kak, takjil dari Kak Nia dan Kak Rindu ini apakah cari takjil masak di rumah atau bagaimana atau susu di masjid? Oke, kalau aku campuran sih ya. Campuran? Jadi kadang
Kalau misal males bikin, cari. Cari. Kebetulan rumahku juga deket pasar. Oh, deket pasar, Betul. Masya Allah. Jadi kalau misal baru males keluar, baru nggak ada uangnya, itu bikin sendiri, di rumah sama keluarga juga. Oke, itu dari Kak Nia. Lalu Kak Rindu sendiri bagaimana ini Kak? Kalau untuk berbuka puasa, di keluarga saya itu jarang masak karena keluarga saya itu sama-sama sholat berjamaah buat ke masjid, buat meramaikan masjid Masya dengan Allah, sholat Masya Allah. berjamaah. Dan itu juga dari masjidnya sudah ada Takjil ya? iya. Berarti bukan bersama di masjid, keluarga dan masyarakat lainnya. Sangat betul. Oke, Masya Allah. Jadi itu persiapan di keluarga luar biasa dalam menyambut Ramadan ini. Walaupun sudah dapat beberapa hari, tapi istiqomah insya Allah gembira ya Insya menyambut Allah. bulan Ramadannya. Oke, itu dari keluarga nih Kak. Tapi kalau dari kalian anak organisasi kan, nah tentunya kan sibuk. Kak Rindu itu Rohis, Kak Nia itu OSIS. OSIS. Nah tentu di SMK Jogonalan ini pasti banyak dong kegiatan. Pasti dong, mungkin dari kerohanian, dari organisasi pasti itu padat Betul. merayap. Nah kira-kira apa saja Kak kegiatan di Ramadan ini apa saja? Buat kegiatan Ramadan di SMK Negeri 1 Jogonalan ini, itu ada kegiatan harian rutin sama Wah. kampus Ramadan. Wah, untuk harian rutinnya apa nih Kak? Harian rutin itu biasanya pagi-pagi kita awali dengan membaca tadarus bersama-sama. Tadarus bersama, apa yang dibaca Kak kira-kira itu? Biasanya juz 30. Oh, juz 30 dari Ana sampai Ana Pak, terus baliknya gitu ya Kak? Oke, terus? Terus yang kedua itu adalah sholat duha di jam istirahat. Oh, di jam istirahat ada sholat duha. Ada. Yang terakhir sebelum pulang kita membaca surat Asmaul Husna tuh sama-sama. Oh, bersama-sama dipandu gitu ya Pak? Dipandu. Oke, gitu. Untuk selanjutnya untuk kampus Ramadan ini berapa hari Kak? Untuk kampus Ramadan, waktu tahun lalu kan itu cuma 4 hari Iya, ya. 4 hari betul-betul. Kalau tahun sekarang itu insya Allah itu akan 5 hari. 5 hari berarti ada kenaikan ya Kak? Betul, Masya Allah. Nah 5 hari waktu yang tidak singkat, kegiatannya pasti banyak. Apa saja itu Kreatif Kak? tadi. Oke, untuk kegiatannya itu ada pesantren kilat, Pesantren kilat. ada materi juga. Materi pesantren itu diisi materi gitu ya Kak? Iya, diisi materi. Terus ada apa lagi Kak? Setelah itu ada setoran hafalan juga. Oh, setelah hafalan yang disetorkan, juz 30 juga? Iya, juz 30 juga. Oke, terus ada apa Setelah lagi Kak? itu ada praktek sholat. Praktek sholat, terus? Setelah itu ada lomba juga dan Wah, ada lomba antar kelas gitu ya Kak? Iya, Wah, antar apa kelas. saja itu lombanya Kak? Lombanya nggak cuma satu. Wah, ada berapa, Kak? Ada lebih lah dari satu. Wah, apa itu? Apa itu? Ada tilawah, dai, adzan, CCAI sama kaligrafi. Masya Allah, luar biasa. Inovatif Banyak banget dan ya, juga banyak ya. betul. Pasti teman-teman itu akan antusias sekali Betul. dalam menyambutnya. Apalagi kan Ramadan kalau di sekolah tuh lapar, Iya, bosan ya. betul. Kalau Ada kayak gini gitu kan, wes seru, wah, bersaing dengan sangat kelas menantang. lain. Nah, luar biasa. Iya. Ada lagi Kak atau cukup? Masih ada lagi zakat. Setelah itu puncaknya itu ada pengajian nuzul Quran. Masya Allah, memperingati Quran ya. Iya. Ya, luar biasa sekali. Oke, itu kegiatan Kampus Ramadan. kampus Ramadan. Nah, dari Kak Nia, kita ke Kak Nia ya. Oke. Organisasi OSIS atau mungkin internal eksternalnya ada apa saja? Oh ya, kalau selama Ramadan dulu, jadi di OSIS itu ada 4. Jadi nanti dari internal sama eksternalnya Oh, juga. jadi bukan hanya fokus di internal tapi di Ya, eksternalnya betul. juga. Jadi kita ngajak kolaborasi dari organisasi lain. Oh, ada apa saja Kak selain OSIS dan Rohis? Oke, ada organisasi DA dan PMR juga. Oh, jadi ada 4 total di Betul, SMK ini. Jadi kita kolaborasi bersama OSIS, DA, Rohis, dan PMR. Nah, untuk kegiatannya itu juga sama, pada umumnya meliputi berbagi takjil dan buka bersama. Tapi di sini aku dapat dampaknya untuk 4 organisasi itu kita bisa kerjasama. Jadinya untuk panitianya tuh nggak cuma dari OSIS aja yang mengambil keputusan, tapi kita ngajak perwakilan juga dari Rohis, DA, sama PMR juga. Yang jelas silaturahminya Betul. terikat gitu ya kan, Betul. luar biasa. Nah, itu dari organisasi. Nah, ngomong-ngomong soal puasa Kak.
yang kemarin itu kan berbeda ya Kak puasanya. berbeda. Berbeda antara Muhammadiyah dan pemerintah kan penetapannya berbeda. Nah, ini yang kemarin ada konflik tapi ya kita harus sikapi dewasa dengan saling menghormati ya Kak. Benar. Nah, dari Kak Nia dan Kak Rindu ikut apa puasanya? Rabu atau Kamis? Kamis kalau aku. Kalau aku Rabu. Masya Allah, perbedaan Iya, kali. iya. Tentu berbeda Rabu dan Kamis. Nah, kira-kira apa yang buat perbedaan? Nah, kita akan bahas sedikit di sini. Silakan dari Kak Nia atau Kak Rindu dulu. Rindu dulu deh yang Oke. Rabu. Kalau saya itu ikut Rabu karena saya tuh menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di desa saya. Oh, jadi lingkungannya itu ikut Rabu, maka Kak Rindu menyesuaikan. Iya, Oke, menyesuaikan. gitu. Dari Kak Nia? Oke, kalau di hari Kamis mungkin aku nggak bisa jelasin detail ya, karena kan Iya. pasti teman-teman udah menyaksikan secara langsung sidang isbatnya yang digelar di hari Selasa tanggal 17 Februari kemarin. Jadi kalau dari informasi yang aku dapatkan itu karena Indonesia itu menggunakan kriteria dari MABIMS. MABIMS itu Majelis Agama dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Berarti negara di Asia Tenggara, Kak. Betul. Nah, setelah itu kriterianya mencakup yang pertama hilalnya itu minimal 3 derajat. Oh, tinggi ya, Kak? Betul. Terus yang elongasinya atau jaraknya itu minimal 6,4 derajat. Nah, saat itu di hari Selasa itu waktu sidang isbat itu ternyata belum mencapai minimalnya itu. Akhirnya dari Menteri Agama Republik Indonesia menetapkan 1 Ramadan untuk jatuh di hari Kamis. Jadi Kak Rindu apakah tahu alasannya atau gimana? Kalau saya sih kurang tahu. Oh, ngomong-ngomong kalau Mas Nafi itu ikut Rabu atau Kamis? iya. Oh, ya kalau saya sebenarnya di lingkungan saya ini berbeda, ada yang Rabu, ada yang Kamis, tapi dari saya pribadi Rabu. Kenapa itu? Karena saya meyakini bahwa di Muhammadiyah itu menggunakan KHGT, Kak. KHGT itu kalender Hijriah Global Tunggal. Jadi kalendernya itu satu untuk satu dunia. Jadi ketika di Alaska kan paling berat Alaska nih Kak, sudah memasuki bulan yang baru tanggal 1. Nah, berarti mau tidak mau di Indonesia juga harus ikut karena KHGT-nya itu kan global, artinya menyeluruh satu dunia gitu. Nah, itu untuk perbedaan, tapi tetap yang harus kita garis bawahi adalah kita harus tetap saling menghormati perbedaan. Jadi kan perbedaan ini sebagai hal yang indah di dalam Islam, bukan untuk apa ya? Sebuah konflik. Betul gitu. Nah, kita sudah berbicara soal KHGT, soal ruqyah, soal perbedaan puasa. Nah, lalu kita akan masuk ke pembahasan di Ramadan ya, Kak. Tentu kita akan membicarakan soal anak muda. Kan kita masih anak muda nih ya? Betul. Iya, Gen Z ya. Betul sekali. Kak Rindu Gen Z atau Gen Alpha nih? Gen Z dong. Oh, masih Gen Z. Masih Berarti kita seumuran sama-sama berarti Gen ini Z. ya. Nah, tentu kalau Ramadan itu bukan hanya Gen Z yang saya nilai. Ada banyak yang memang terutama remaja juga ya Kak, yang kini itu mempunyai niat yang berubah ketika menjadi Ramadan. Tapi kok saya melihat bahwa niatnya itu hanya untuk Ramadan ya? Betul. Di luar Ramadan ini berubah lagi. Betul. Nah, pandangan dari Kak Nia dan Kak Rindu itu bagaimana? Oke, dari aku dulu ya. Jadi dari aku itu kenapa kok remaja itu banyak yang aku pengen berubah lebih baik nih ketika Ramadan. Tapi ketika udah hilang Ramadannya, udah selesai kok tiba-tiba kembali lagi kebiasaan betul, yang betul. lama ya. Itu karena mereka tuh ikut vibes yang ada di Ramadannya sendiri. Karena kan tahu sendiri ya Ramadan tuh dikenal sebagai bulan yang baik Luar ya. biasa. Betul. Yang jelas Ramadan paling rame. Betul. Nah, jadi mereka itu ikut-ikutan, apalagi kan sekarang banyak konten kreator ya. Betul, Konten betul. kreator tuh bikin wartakjil misalnya, Betul, betul. wartakjil, terus bahkan buka bersama di mana itu kita tuh ikut-ikutan. Aku pokoknya mau ikut di tempat itu baru rame, baru Oh, iya. viral. Kalau gitu. soal ikutan saya jadi ingat satu kata deh Kak. FOMO ya? Oh iya. Iya kan? Oh, Iya, makanya itu. Oke, itu dari Kak Nia ya. Iya, Kalau betul. dari Kak Rindu bagaimana pendapatnya soal anak muda yang kok semangatnya hanya di Ramadan Ramadan tok ya? aja. Gimana ini? Dari Kak Rindu. Iya, itu kan pengaruh dari FOMO juga ya. Iya. Itu mereka dari kebiasaan yang di hari-hari sebelum Ramadan kan kayak kurang menarik gitu kalau nggak sama-sama ngelakuin, seumpama ada kegiatan tadarus gitu kan kurang menarik kalau sendiri. Betul, betul. Jadi mereka tuh pengen melakukannya di bulan Ramadan itu, dan kebetulan juga kan pada rame, banyak yang ngumpul kalau Ramadan Betul, itu. betul. Jadi kesannya lebih rame, nggak sendirian dan nggak membosankan ya Kak? Benar.
Oke, gitu dari Kak Rindu. Tentu kalau saya garis bawahi bahwa FOMO ini adalah ikut-ikutan. Bagaimana kalau di Ramadan itu ibaratnya berubahnya hanya sesaat. Betul. Nah, dua kata yang saya semoga adalah apakah kita benar-benar berubah atau hanya berubahnya itu pura-pura. Ikut-ikutan Orang lain. Nah, Iya. dari Kak Nia dan Kak Rindu, ikut-ikutan berubah atau tok men berubahnya itu bagaimana pendapatnya? Oke, dari aku kita bicara tentang kata ikut-ikutan itu berarti udah bukan dari niat diri sendiri ya. Kalau misalnya kita ada tarawih, kita lihat aku punya temanku Rindu misalnya. Rindu itu biasanya tuh tarawih di Masjid Al-Aqsa, besar ya, Iya. masjidnya udah terkenal banget dan biasanya tuh di sana tuh ada penceramah yang biasa branding ke media sosial. Betul, Rindu betul. tuh selalu nge-repost, aku kok nggak bisa ya, aku Iya. harus di sana pokoknya Iya, iya. gitu. Jadinya ikut-ikutan tuh sebenarnya tuh baik ya, selagi itu niatnya itu nggak menjatuhkan orang, nggak merugikan orang gitu. Jadi menurut aku ikut-ikutan tuh intinya itu bukan dari niat diri kita sendiri. Oke, itu dari Kak Nia. Kalau dari Kak Rindu, ikut-ikutan berubah atau tok men berubah, ini bagaimana? Itu kalau menurut saya ikut-ikutan berubah ketika seseorang dimana ingin berusaha melakukan kebaikan, tetapi ia itu haus validasi gitu. Oh, iya, Cuman iya. mau dapat penilaian dari orang lain, mau dipuji dipuji alim, mau wah keren banget ya. Namanya besar kepala ya? Iya, Betul lah, itu betul. sudah jangan sampai ada itu. Iya, sangat Nah, itu dari Harus dihindari betul sekali. sekali besar kepala, pengen haus validasi, pengen dipuji itu harus dihindari. Nah, itu ikut-ikutan berubah. Nah, sekarang beneran berubah. Hijrah yang sesungguhnya itu bagaimana? Oke, beneran berubah itu berarti kebalikannya ya. Betul sekali. Jadi itu adalah dimana niat itu tuh dimulai dari diri kita sendiri. Kita tuh harus jujur dulu kepada diri kita sendiri. Oh, apa tuh yang perlu aku rubah tuh? Jadi nggak usah yang itu berubah kok, tapi aku nggak bisa berubah jadi dia ya. Padahal kita sendiri tuh belum tahu kita tuh yang perlu dirubah tuh apa dulu. betul. Ketika teman-temannya udah sampai T, kita baru sampai C. Kita ngelewatin beberapa Betul, langkah ya. betul sekali. Dan itu pasti kita kan biasanya ngelihat orang tuh enaknya aja. Nah, kita nggak ngelihat prosesnya, capeknya gitu. Jadi maka dari itu baik beneran berubah. Jadi beneran berubah tuh bener-bener dari diri kita, sendiri. Betul, niatnya dari diri kita sendiri. Capeknya kan yang ngerasain kita, Kita sendiri. dampaknya juga. Juga kita, Betul, gitu. dan kuncinya tuh juga ada lagi Nafi. Apa itu, Kak? Konsisten. Wah, betul Iya. sekali. Kan dari tadi kita ngomongin tentang ketika Ramadan udah selesai mereka Berubah kembali iya, lagi gitu ya, Kak? bilang gitu ya, gitu. Nah, itu dari Kak Nia. Betul. Kalau dari Kak Rindu beneran berubah atau hijrah yang asli itu bagaimana? beneran berubah itu ketika seseorang melakukan suatu kebaikan karena ia tuh pengen menjadi yang lebih baik dan niatnya tuh beneran karena Allah gitu, bukan karena mau dapat pujian dari Ya, orang itu tadi. lain. Bukan karena besar kepala itu tadi ya, Kak? Iya. Terus juga ya seperti yang dibilang Kak Nia, orang-orang yang benar-benar berubah itu akan berusaha buat konsisten. Betul. Istiqomah, Pasti. satu kata itu tadi. Betul. Walaupun kadangnya iman itu naik Iya. turun. Ya, nah itu gonjang tidak bisa, Betul. tidak bisa lurus terus, Masih nggak bisa. bolong-bolong ya. Betul, Betul. itu memang. Itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa ilqala. Amal kebaikan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dilakukan secara konsisten walaupun cuma sedikit. Berarti kembali lagi biasa. istiqomah. Betul. Saya juga menambah ini, Kak. Tadi kan konsisten dan dari niat ya, Kak. Betul. Saya juga mendengar bahwa ada hadis yang mengatakan innamal a'malu biniat. Semua itu tergantung pada niat. Berarti memang dua kata yang niat dan istiqomah itu sebenarnya satu kata yang simpel ya, Kak. Betul, Tapi luar susah biasa ya. susahnya Betul. dilakukan itu luar biasa susahnya. Betul. Maka memang ada kata yang ngomong ki penak tapi ngelakoni ki angel. Betul. Dan itu terjadi. Saya bisa bilang kalau istiqomah dan seperti ini, tapi belum tentu saya yang bilang bisa melakukan. Itu memang dua kata. Niat dan istiqomah itu hal yang memang sepele, sepele, ya, kelihatannya didengarnya, gampang, betul. didengar mudah, tapi ketika kita melakukan itu susah sebenarnya. Tapi ketika kita sudah istiqomah, insya Allah Allah akan bantu. Insya Ya Allah. Allah, gitu. Oke,
ikut-ikutan berubah dan berubah beneran sudah. Satu kata tadi, kenapa banyak remaja yang FOMO nih Kak? FOMO, kenapa ya banyak yang FOMO itu kenapa? Iya, FOMO ya. Kalau sekarang tuh emang dikit-dikit itu kita baru misal nih SW, status WhatsApp-nya teman-teman kita tuh kita ikut-ikutan bikin FOMO kamu ini Betul, gitu betul. ya. Pasti sekarang di kelas juga pasti kayak gitu. Kalau dari aku kenapa remaja-remaja sekarang itu banyak yang ikut-ikutan atau FOMO itu karena mereka kan untuk seusia kita kan pengen cari jati diri kita ya. Betul Kita tuh sekali. pengen banget diterima di suatu tempat. Kayak aku tuh nggak mau ketinggalan tren, takutnya nanti aku nggak ditemani nih kalau aku ketinggalan tren gitu. Jadinya kenapa sekarang mereka pada ngejar-ngejar tren yang viral sekarang dikejar itu karena mereka takut apabila dirinya tidak diterima di lingkungannya betul. gitu. Tapi kembali lagi ya, jadi kita harus dapat lingkungan yang sehat juga. Oke gitu. Dari Kak Rindu bagaimana nih? Remaja itu banyak yang FOMO karena seperti yang dibilang sama Kak Nia, itu mereka tuh pengen diterima di suatu tempat. Betul. Dan dia tuh nggak mau ketinggalan tren. Oh gitu. Nanti kalau ketinggalan tren takutnya malah Dijauhi ya nanti. Iya benar, Betul. dijauhi. Wah, Terus mereka itu dengan mudahnya mengikuti orang lain tanpa berpikir secara matang. Betul. asal aja gitu ya Kak. Wis pokoknya ikut kayak koncoku aku melu gitu ya Kak. Nggak mikir dampaknya ya. gitu. Nanti kalau tiba-tiba capek kan nggak tahu. Betul. Gitu. Artinya bahwa pemikirannya tuh masih simpel wae, pokoknya rapopo las gitu ya Kak. Wes gitu. Nah, itu yang memang harusnya memang apa-apa itu harus dipikirkan matang-matang dulu baik-baik. Ini harus bisa pilah dan pilih. Mana yang baik, mana yang buruk dan dipikir secara matang-matang. Gitu. Itu FOMO nih Kak. Nah, tentu kalau FOMO-nya baik kan nggak apa-apa ya Kak? Ya nggak apa-apa. Contoh nih, teman saya baca, Kak Nia baca Al-Quran lah di bulan Ramadan. Kak Rindu juga tadi one day one juz ya? Iya. Ya, saya FOMO lah, aku pengen ikut-ikutan 30 juz, itu kan nggak apa-apa. Iya. Iya nggak apa-apa. Nah, tapi kalau FOMO FOMO yang luar sebaliknya, biasa itu. kalau yang sebaliknya, FOMO-nya contoh nih, yang memang di lingkungan, bahwa FOMO-nya, maaf ya Kak, berbicara yang kurang baik. Nah itu kan yang memang kurang ya Kak, memang yang kurang yang harus diantisipasi. Nah berbicara antisipasi nih Kak, ada nggak sih Kak tips untuk bagaimana tidak ketergantungan dengan tren masa kini dan teguh serta dalam keistiqomahan tadi konsisten. Ada nggak tips untuk konsisten istiqomah agar juga FOMO-nya ini yang baik untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu gimana? Menurut Kak Nia dan Kak Dino, ada nggak tipsnya? Kalau dari aku tuh banyak ya, ada 5-6 tips Wah, sebenarnya. tapi beberapa saja, beberapa luar biasa Yang ini. pertama itu pasti kita harus mengenali diri kita sendiri dulu. Jadi kita harus tahu, tadi waktu aku bilang temennya itu udah sampai T, sedangkan kita baru sampai C. Jangan dipaksakan. Jadi ketika teman-temannya misal udah sampai provinsi, kita baru sampai kecamatan ya, nggak mungkin kita langsung menerucus Jus, ke tidak provinsi. bisa. Betul. Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri dulu, karena kasihan sama diri sendiri itu penting ya. Karena kalau kita nggak kasihan sama diri kita sendiri, kecapean kita nggak kecapean karena kita ngikut egonya kita, gengsinya kita gitu. Terus yang kedua itu jangan membanding-bandingkan diri sama orang lain, karena menurut aku teman-teman yang FOMO itu karena mereka tuh ngebandingin dirinya sama orang lain. Betul. Karena kok dia bisa ya seperti itu, aku harus bisa. Itu sebenarnya itu mindset yang baik ya, tapi ketika itu dilakukannya kok tiba-tiba langsung berat, itu malah kasihan sama dirinya sendiri Ya, gitu. gitu. Capek sendiri nanti. Betul. Betul. Terus yang terakhir aja ya ini, Iya, yang terakhir iya. itu kita tuh pilih role model, bukan tren. Jadi kita tuh memilih Apa itu role model Kak? role model itu ketika kita punya satu orang itu untuk kita jadikan panduan untuk kita, seperti idola. Oh misalnya. iya betul. Semisal kalau sekarang tuh ada ustadz ya, misalnya, atau mungkin ustazah Halimah. Iya, itu saya kan tahu, iya. Betul, itu kita jadikan panduan. Kan beliau sangat luar biasa ya. Jadi kita jadikan panduan, kita pilih role model yang baik untuk kita, bukan tren-tren yang velocity gitu, bukan. Joget-joget di TikTok ya Kak? Saya Gitu. oke. Jadi daripada kita milih tren-tren yang kurang baik dan kita nggak tahu dampaknya apa, mending kita pilih role model yang luar biasa buat kita. Banyak kan ya, banyak Luar juga ya biasa, ustadz, banyak ustazah gitu. Betul. Dari Kak Rindu bagaimana? Apakah ada tips? Oke, untuk tipsnya itu pintar memilih teman. Oh, itu memilah dan memilih Iya, teman ya. Memilih teman. Kalau
kita memiliki teman dengan kebiasaan yang buruk, suka berkata yang kurang baik atau bersikap yang kurang baik, nanti kita tuh jadi berpengaruh. Ya itu tadi ikut-ikutan FOMO gitu ya Kak. Betul. Jadinya kita harus memilah dan memilih teman yang pantasnya untuk Ditemani, didekati. iya, bisa untuk menjadi inspirasi. Betul. Justru teman tuh harusnya menjadi langkah awal untuk kita support, untuk menjadi support sistem kita, untuk kita tuh menjadi yang lebih baik ya Kak. Bisa melangkah bersama-sama. Bukan Betul. malah justru mempengaruhi, maaf yang omongan kasar, jelek gitu. Jadi remaja sekarang tuh butuh lingkungan yang sehat ya. Iya memang, tapi kan nah kita menyadari bahwa lingkungan ya banyak sih sebenarnya, ada yang maaf ya baik, ada yang kurang baik, tapi ya memang kita terus jangan membandingkan teman. Kamu omongannya rusuh, rasa melu, kita jangan seperti itu juga. Ya kita tetap temani, tapi kita harus membatasi diri, menjaga diri kita. Bagaimana kita nggak usah ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan hal yang jelek gitu. Nah, oke, berbicara soal tadi istiqomah, FOMO dan lain sebagainya. Hari Kak Rindu memilah dan memilih teman. Hari Kak Nia ada idola, jangan dibanding-bandingke. Tentu itu harus kita pegang. Karena kan juga anak muda pasti tahu dulu kan ada di tahun berapa itu ada juga sebuah lagu Wongkong ini kok dibanding-banding Jadi memang seharusnya jangan dibanding-bandingkan, jangan membandingkan. Kita harus tetap yakin bahwa ini loh pribadi saya, ini pribadi kita. Kita kan nggak tahu perasaan orang lain juga yang kita dibanding-bandingkan. Bagaimana? Padahal ini pribadi saya, jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain. Karena kalau jadi orang lain itu capek. Ya, apalagi kan biasanya sekarang tuh cuma ngeliat highlight-nya orang lain aja ya, nggak tahu prosesnya seperti apa, seperti yang tadi aku bahas gitu. Jadi itu bakal bikin kita tuh capek karena kita tuh nggak bisa mencapai sesuatu yang orang lain tuh dapatkan gitu. Oke, baik. Tadi sudah bicara banyak, maka saya tarik kesimpulan bahwa sebenarnya FOMO itu tidak apa-apa. Asal ikut-ikutan tuh tidak apa-apa. Asalkan ikut-ikutannya hal yang baik. Mungkin itu untuk penutup, mungkin ada closing statement dari Kak Rindu atau Kak Nia? Silakan. Oke. Jadi teman-teman, ikut-ikutan itu nggak selalu salah, tapi kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kita harus tahu apakah perbuatan itu baik ataukah itu perbuatan buruk. Jika perbuatan itu buruk, maka sebaiknya tidak usah diikuti. Jika sebaliknya perbuatan itu baik, selagi itu bermanfaat dan tidak merugikan diri kita sendiri maupun dengan orang lain, maka boleh saja kita untuk ikuti. Tapi balik lagi dengan niat kita. Apakah niat kita hanya untuk dipuji, mendapatkan validasi dari orang, ataukah karena benar-benar karena Allah? Untuk itu, setiap kebaikan yang kita lakukan, insya Allah akan tetap bernilai dan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka menyembah kepada Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka dari itu, jangan berharap pada validasi manusia, karena penilaian manusia itu mudah berubah. Hari ini dipuji, esok dicela. Jika hati terlalu bergantung pada manusia, kita akan lelah mengejar pengakuan yang tak pernah cukup. Orang beriman cukup menjadikan Allah sebagai tujuan. Kita berbuat baik karenanya, ikhlas tanpa sorotan, dan tenang meski tak dilihat. Sebab ridha Allah jauh lebih bernilai daripada apresiasi manusia. Masya Allah, itu dari Kak Rindu. Dari Kak Nia? Silakan. Kalau dari aku, ayo teman-teman, kita jangan untuk takut berubah. Mulai dari hal kecil dan jangan tergoda dari hal yang rame.
Karena perubahan itu bukan suatu lomba, karena perubahan itu dimulai dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Luar biasa, Masya Allah. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Rindu dan Kak Nia sudah membersamai saya hari ini. Terima kasih, semoga puasanya lancar. Besok kita menjumpai Idul Fitri sebagai hari kemenangan umat Islam. Amin. Baik, terima kasih. Demikian teman-teman semua yang dapat kami obrolkan ya, sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami undur diri. Nun wal qalami wa mayasurun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.